Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai silahkan bagi yang sudah hadir untuk menuliskan nama dan NPM-nya di ruang chat. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita akan mulai pembahasan kita dengan masalah atau terkait dengan peluang. Dan sudah disampaikan sebelumnya bahwa peluang itu mempunyai hubungan yang erat dengan statistika. Ini sebagai contoh, kalau kita misalnya punya populasi dan populasi itu memiliki yang disebut dengan parameter seperti bahasan kita pada pertemuan sebelumnya, dilambangkan biasanya dengan mu untuk rata-rata dan v untuk proporsi atau persentase. Karena keterbatasan, kita tidak bisa menjangkau semua unit atau elemen yang ada di populasi, dan kita hanya menggunakan teknik sampling, yaitu kita memilih sebagian dari anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Tetapi ya, yang dari sampel ini kita tidak memperoleh parameter, tapi kita hanya dapatkan statistik. Pelambangan atau notasinya bisa menggunakan X bar untuk rata-rata, P untuk proporsi atau persentase. Dan sebagaimana sudah kita bahas di minggu kemarin, X bar dan P ini adalah dipakai atau dipergunakan untuk menaksir nilai mu atau V. Nah, teman-teman, ketika kita memilih beberapa elemen atau unit yang ada di populasi menjadi sampel, itu pun sudah ada pelibatan peluang di dalamnya. Jadi ketika kita memilih 10 orang dari 100 atau misalnya memilih 250 orang dari 10.000 dan seterusnya, tentunya di dalamnya sudah ada risiko, sudah ada penggunaan peluang ya mengenai kemungkinan terpilihnya seseorang untuk menjadi sampel atau tidak. Nanti di dalam analisis, kemudian penarikan kesimpulan pun kita akan mempergunakan atau akan melibatkan peluang di dalam pelaksanaannya. Nah, teman-teman, dalam pembahasan atau pertemuan ini sepertinya tidak akan sepanjang minggu kemarin. Jadi hanya ada poin-poin besar yang akan nanti saya sampaikan, karena saya sangat yakin tentang peluang ini pun sudah teman-teman bahas ya di SMA ataupun di proses pembelajaran sebelumnya sebelum menjadi mahasiswa di Telkom University. Yang kedua, memang arahan dari koordinator mata kuliah, sebaiknya kuliah itu tidak terlalu panjang dan hanya maksimal 3 kali 30 menit. Sedangkan kemarin rasanya kita memang lebih dari 2 jam melaksanakan kuliah itu. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan poin-poin penting yang sebagai bahan awal ataupun sebagai bahan yang akan teman-teman tindak lanjuti dalam proses pembelajaran secara mandiri.
Nah, di dalam proses perhitungan ini nanti teman-teman dan saya sudah menyertakan ada link video di LMS dan rasanya harusnya teman-teman juga sudah bisa membuka itu. Jadi nanti dalam proses perhitungan peluang ada pendekatan untuk perhitungan ini baik yang berupa aksiomatik, kemudian pendekatan yang bersifat klasik atau subjektif, juga pendekatan yang bersifat empirik. Sekali lagi teman-teman tolong ya dikirim nama dan NPM di ruang chat. Baru ada satu yang memasukkan. Silakan di yang lain untuk mengirimkan. Ya, pada pukul 10.38 ini baru ada 29 mahasiswa yang gabung. Nah, jadi tolong nanti teman-teman ya dipahami ataupun diperdalam lagi di video yang saya sertakan tentang pendekatan perhitungan peluang ya yang bersifat aksiomatik, kemudian yang bersifat klasik atau disebut juga pendekatan subjektif dan bersifat pendekatan objektif yaitu melalui data empiris yang diperoleh dari penelitian ataupun pengamatan. Nah, teman-teman, selanjutnya bahwa perhitungan peluang ini erat kaitannya dengan yang disebut dengan ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Rasanya teman-teman sudah pernah bersinggungan tentang hal ini di SMA ya ataupun di pembelajaran sebelumnya. Rumona Pasaribu, apa itu ruang sampel? Rumona ada? Rumona? Halo, 3 kali dipanggil tidak ada lewat. Rafid? Ada Pak, ada. Oke. Apa itu ruang sampel, Rumona? Sebagian elemen yang data dari statistik, dari statistik. Itu mah sampel. Sekarang ruang sampel. Atau diterjemahkan sebagai sample space. Fahmi Rafif, apa itu ruang sampel? Ya, Pak. Ruang sampel apa? Ruang sampel. Ruang sampel. Dari SMA kan? Enggak, saya SMK. D3. Oke. D3. D3. Pak. Sudah pernah belajar peluang sebelumnya? Di SMA dulu, Pak. Oke. Pernah mendengar namanya semesta pembicaraan atau ruang sampel? Simbolnya S. Apalagi? Pernah dengar. Iya, tapi nggak pernah belajar lagi, Pak. Banyak berarti ngantuk belajarnya ya. Erika? Erika? Ya, Pak. Oke. Masih ingat tentang ruang sampel? Himpunan atau kumpulan seluruh hasil yang mungkin muncul, kalau nggak salah. Gimana? Ulang. Jangan pakai kalau nggak salah, yakin aja. Himpunan seluruh hasil yang mungkin muncul. Oke, muncul dari mana? Seluruh kemungkinan. Ya, yang muncul dalam apa? Dari langit atau dari mana? Dari percobaan. Di percobaan. Oke. Nabila Kusmawardani, bisa disempurnakan? Ya, Pak. Bisa disempurnakan jawabannya. Apa itu ruang sampel? Yang saya bisa sempurnakan mungkin sedikit, tapi nggak tahu benar kata salah apa, maaf. Oke. Himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Seperti kita coba beberapa kali melempar dadu, yang sampelnya itu 1 sampai 6. 1 sampai 6. Oke, jadi kata kuncinya adalah himpunan atau kumpulan dari seluruh kemungkinan yang bisa muncul dalam atau dari sebuah percobaan. Oke. Nah, baik teman-teman. Memang pada intinya seperti itu ya. Dan teman-teman nanti harus memperdalam lagi karena ruang sampel ini benar-benar menentukan ataupun akan menentukan nasib perhitungan peluang kita.
Di dalam ruang sampel itu nanti ada istilah titik sampel. Ya, titik sampel itu adalah jumlah seluruh kemungkinannya. Jadi kalau ditanya misalnya ruang sampel pengetesan sebuah koin, ya jawabannya akan berisi di dalamnya gambar dan angka. Kalau ditanyakan berapa banyak titik sampel di dalam pengetesan pengetesan sebuah koin, berarti ada 2 buah, yaitu 1 gambar, yaitu 1 angka. Nah, jadi ruang sampel ini sekali lagi ketika teman-teman nanti akan melakukan identifikasinya harus akurat. Nah, dalam ruang sampel ini erat kaitannya dengan nanti istilah-istilah event. Ya, ada certain event atau sure event. Ya, berarti ini yang pasti terjadi. Kalau yang pasti terjadi kan peluangnya adalah 1 impossible event atau null event. Berarti ini adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Kalau teman-teman pernah belajar, berarti ini adalah semua kejadian yang peluangnya adalah sama dengan 0. Kemudian ada istilah mutually eksklusif. Ya, mutually eksklusif event itu seperti begini. Dalam pengetasan sebuah koin, kemunculan angka itu akan menutupi peluang munculnya atau kemungkinan munculnya angka. Jadi kedua kejadian ini sifatnya mutually eksklusif atau saling menutupi atau saling meniadakan. Kemudian dependent event, ya. Jadi ini kejadian-kejadian yang saling bergantung. Sedangkan independent event berarti adalah kejadian-kejadian yang memang tidak ada kaitannya. Masalah dependent event sama independent event nanti akan kita gali sewaktu kita belajar ukuran hubungan ya di akhir semester atau di akhir semester nanti. Nah, ruang sampel juga terkait dengan eksperimen acak. Apa itu eksperimen acak? Di video yang saya sertakan ada 3 ciri paling tidak yang saya sampaikan terkait dengan eksperimen acak. Nanti silahkan dipelajari ya. Apa saja ciri-ciri dari eksperimen acak tadi. Nah, itu yang kemudian ada ruang sampel, ada titik sampel, ya pengetasan sebuah dadu. Maka ruang sampelnya akan terdiri dari hasil berupa kemungkinan mata dadu 1, mata dadu 2, seterusnya sampai mata dadu 6. Kalau ditanyakan berapa jumlah titik sampel yang ada di ruang sampel pengetasan sebuah dadu, maka titik sampelnya akan berjumlah 6 atau 6 buah titik sampel di dalamnya. Nah, teman-teman, kemudian juga karena ruang sampel ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita bahwa ini merupakan kumpulan atau himpunan. Ya, jadi dengan demikian ketika bicara ruang sampel, teman-teman harus mengingat kembali sifat-sifat dari himpunan terkait dengan irisan, apa itu irisan, gabungan, komplement, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis ruang sampel nanti akan kita singgung, ada diskrit, ada kontinu. Bagaimana ruang sampel yang diskrit, bagaimana ruang sampel yang kontinu akan kita diskusikan sebentar. Nah, ruang sampel ini terkait dengan titik sampel yang ada di dalamnya, seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman akan melakukan istilahnya pencacahan atau perhitungan titik sampel di dalamnya, maka teman-teman jangan salah mencacah ataupun menghitung titik sampel yang ada di ruang sampel. Karena ini akan menentukan gitu ya. Contoh misalnya sekarang, kalau teman-teman tahu pasti bahwa munculnya ataupun jumlah kemungkinan dalam pengetasan sebuah dadu itu ada 6 kemungkinan, maka ketika ditanya berapa peluang munculnya mata dadu 1, teman-teman langsung akan berpikir bahwa kemunculan mata dadu 1 itu salah satu kemungkinan. Dari berapa kemungkinan seluruhnya? Dari 6 kemungkinan seluruhnya. Berarti kalau ditanya berapa peluang munculnya mata dadu 1, berarti adalah 1/6, karena kita tahu pasti bahwa kemungkinan jumlah ataupun kemungkinan kemunculan hasil di dalam pengetahuan sebuah dadu adalah 6. Rama Wijaya. Rama bisa dengar saya? Ya Pak, halo Pak. Oke, Rama, kalau saya mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu gapleh, berapa peluang bahwa yang terambil adalah bala kosong?
Satu, Pak. Kok satu? Peluangnya sekarang. Kemungkinannya satu. Peluangnya jadi berapa? Sama tahu berapa jumlah kartu gaple? Nggak tahu, Pak. Oke, kalau nggak tahu berarti kan sampai esok, sampai lusa pun tidak akan tahu atau tidak akan dapat menghitung peluangnya berapa. Oke. Loviana Fortuna. Iya, Pak. Oke, kalau saya ngambil sebuah kartu dari tumpukan kartu bridge, berapa peluang yang terambil adalah kartu as jantung hati? Total dari ininya berapa ya, Pak, kartunya? Nah, nggak tahu berarti juga nggak akan bisa hitung. Oke, Alvin. Iya, Pak. Kartu bridge tanpa joker berapa jumlahnya? 52. Oke, jadi kalau saya mengambil sebuah kartu, berapa peluang kartu tersebut as jantung hati kalau begitu? 1/52, Pak. Nah, 1/52. Betul. Karena apa? Karena kita tahu pasti bahwa jumlah kartunya ada 52. Kalau tadi yang pertanyaan siapa tadi ya? Lupa. Untuk kartu gapleh berapa peluang bahwa yang terambil? Misalnya diambil satu kartu, berapa peluangnya adalah kartu atau bala kosong? Kalau nggak tahu saya. Nggak tahu. Ada yang tahu berapa jumlah kartu gapleh? 28, Pak. Wes, luar biasa. Siapa yang jawab 28? Saya, Pak. Sering main kartu gapleh ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kenapa yakin 28? Gimana, Pak? Sandy yakin bahwa memang 28? Iya, 6 kan balak ada 6. Oke. Tiap 6 ada kayak ada 1, 2, 1, 3, 1, 4 kayak gitu. Betul. Ya, benar, memang 28. Jadi ketika kita tahu jumlah kartu gaplehnya berapa, maka kita pun dapat yakin menjawab berapa peluangnya. Betul kan begitu ya? Betul nggak, Sen? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi sekali lagi dengan contoh ini kita bisa tahu ya bahwa ataupun kita bisa yakin bahwa jawaban kita akan benar apabila kita tahu berapa kemungkinan seluruhnya yang ada di ruang sampel. Ya, oke. Itu hal simpel dan nanti teman-teman di dalam analisis kombinatorik ini teman-teman akan bisa ataupun akan berhadapan dengan nanti kaidah penjumlahan dan perkalian. Ada videonya saya sertakan. Kemudian juga terkait dengan kombinasi dan permutasi. Ini adalah hal yang saya pikir tidak asing lagi karena waktu di SMA ataupun waktu di pembelajaran sebelumnya tentunya sudah pernah ataupun sudah dipelajari. Betul nggak? Kombinasi sama permutasi sudah tidak asing lagi bagi teman-teman? Siapa yang belum pernah belajar kombinasi, permutasi? Semua sudah? Oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Silakan bagi yang mau bertanya. Dimas? Dimas bisa dengan saya. Oke. Vivo. Ya, Pak. Ada pertanyaan, Vivo? Sejauh ini aman. Oke. Jadi sekali lagi ya, Vivo tolong pahami nanti ketika kita harus ataupun melakukan perhitungan peluang ya, berarti kita harus tahu pasti berapa titik ataupun berapa jumlah titik sampah yang ada di ruang sampah. Vivo tahu berapa misalnya kalau satu koin kita undi
maka kita tahu peluang munculnya gambar adalah setengah. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan, semuanya itu ada dua, Pak. Kalau nggak Oke. gambar, kalau nggak angka. Jadi kalau Good. gambar itu hanya satu dari Dua kemungkinan yang ada ya. Oke. Good. Rivo, kalau gitu saya nanya. Pernah nembak cewek? pernah, Pak. Oke. Kalau seorang cowok nembak cewek, kita dalam konteks hasil atau kemungkinan yang bisa diberikan oleh respon si perempuan misalnya. Berapa peluang dia diterima? Peluang diterima Satu kemungkinan kan? Satu kemungkinan dari dua kemungkinan. Oke, berarti jawabannya setengah, betul? Iya, Pak. Oke, berarti Rivo orang yang polos kalau begitu. Apakah yakin bahwa respon cewek itu hanya dua kemungkinan, ditolak dan diterima? Mungkin bisa jadi 3, Pak. Itu justru sekarang itu lebih banyak cewek itu responnya adalah yang kemungkinan ketiga, Rivo. Hati-hati. Sebagai cowok harus pintar kita. Karena kan suka ada jawaban seperti ini, misalnya. Kita ini sudah lama berteman serasa saudara, gitu kan, atau adik kakak. Aku bingung membuat keputusan sekarang. Kan gitu ya biasanya ya. Ada yang begitu kan? Iya, Pak. Iya. Berarti peluang diterima itu bukan setengah sekarang ya. Berarti 1/3. 1/3, Pak. Good. Begitu 1/3 ya. Ingat ya, itu pesan saya siang ini. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Ada pertanyaan lain? Nah, oke, kita lihat sekarang bagaimana kita mencacah ruang sampel. Sebuah eksperimen dilakukan dengan pengetosan koin hingga muncul gambar. Ya, jadi akan berhenti ketika muncul gambar. Dan kemudian dihitung jumlah pengetosan yang telah dilakukan. Jadi kita berbicara sekarang kemungkinan dari ruang sampel yang terbentuk dengan fokus kita adalah jumlah pengetosan yang dilakukan. Mila, berarti kalau gitu nanti isi atau titik sampelnya berupa apa, Mila? Halo? Mila, dengar suara saya? Lewat kayaknya. Wina, dengar suara saya? Rivo, dengar suara saya, Rivo? Iya, dengar, Pak. Teman-teman kemana? Oke, Vo, kita diskusi dulu kalau gitu. Jadi titik sampelnya, kalau soal ini, apa jawabannya atau kemungkinannya? Yang soal yang ini, Pak? Kebayang nggak? 2 kali, Pak. Bukan 2 kali. Sekarang gini, kita melakukan tos kan, atau melakukan percobaan dengan pengetosan koin. Nah, jadi pengetosan itu eksperimen itu akan kita lakukan hingga keluar atau muncul gambar. Jadi artinya kalau gambar sudah muncul, eksperimennya akan berhenti. Oke, sampai sana menangkap? Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan definisikan atau akan lihat titik sampelnya, yaitu apa? Berupa jumlah pengetosan yang dilakukan. Berarti kalau jumlah berupa apa? Jumlahnya 2 gitu, Pak. Nah, kalau jumlah itu berupa apa dulu? Angka, Pak. Angka, good, angka. Oke, pertanyaan saya. Nah, berarti sekarang jumlah pengetosan yang dilakukan itu berupa angka. Angka itu kan dari minus tahingga sampai plus tahingga, ya, Rafo ya? Ya, Pak. Oke. Minimal yang bisa menjadi titik sampel ini berapa nilai angka tersebut? Apakah minus 1 bisa? Tidak bisa. Oke, berarti berapa minimal?
Eh, ag- Halo, putus-putus. Bang. halo, maaf. Ya, ya. Koneksi saya. Satu kali 1. Bisa 0 nggak, Vo? 0 nggak bisa. Oh, kenapa nggak bisa? Oke. Putus-putus ya. Oke, sebentar. Wina bisa dengar? Oke, bisa jawab? Bisa di-unmute? Cek. Nah, gitu dong. Dicek terus. Tadi nggak keluar. Makanya, Win, kalau gitu, Rivo mungkin kendala Ya. teknis ya. Saya nanya sekarang. Betul jawaban Rivo, berarti jawabannya mulai dari 1. Nah, pertanyaan saya kenapa 0 tidak bisa? Karena bukan termasuk ke eksperimennya, Pak. Kalau 0 itu artinya kita melakukan percobaan tidak? Tidak. Oke, berarti kalau tidak ada percobaan, tidak ada hasil kan? Iya. Oke, pelajaran kehidupan kedua sekarang. Berarti kalau ingin mendapatkan hasil, kita harus melakukan apa? Eksperimen. Eksperimen atau usaha ya. Oke, nah Ya. sekarang kita melakukan pengetosan pertama dengan koin. Berarti hasilnya ada apa kemungkinannya, Win? Apa Pak? Maaf Pak, tadi putus-putus lagi. Oke, sekarang kita melakukan eksperimen pertama sekali dengan koin ini kan. Hasilnya yang mungkin apa saja? Yang mungkin kalau gambar angka, berarti Oke. 1/2. Berarti kalau muncul gambar, berarti kita sudah mencapai apa yang kita inginkan. Betul nggak? Iya. Dan kita Betul. berhenti melakukan percobaan. Berarti berapa jumlah percobaannya? 1 kali. 1 kali. Sisi lain, kemungkinan lain adalah muncul apa? Muncul angka. Muncul angka. Kalau muncul angka, apakah berhenti nggak percobaan kita? Belum. Belum, berarti lanjut ke percobaan kedua. Kalau di kedua muncul gambar, berhenti. Iya. Berapa Berhenti. jumlah percobaan kita? 2 kali. 2 kali. Kalau muncul angka, lanjut ke kemungkinan percobaan ketiga. Ya, betul nggak? Iya. Seterusnya begitu. Berapa batasnya? Sampai menemui tujuannya. Nah, sampai muncul gambar. Iya. Bayang nggak? Kalau terus-terusan 1.000.000 kali nggak belum muncul gambar juga, akan terus harus dilakukan percobaan. Jadi kita nggak tahu batasnya kapan, karena kita tidak bisa menjamin bahwa ketika satu percobaan dilakukan, pasti akan muncul gambar, kan begitu? Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya. Titik sampel yang ada di ruang sampel semacam ini bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Good, betul. 1, 2, 3, 4. Terhingga nggak? Iya, tergantung sama tujuannya. Enggak, ini terhingga nggak? Bisa seperti ini. Tidak terhingga. Tidak terhingga. Maka untuk kasus seperti ini kita sebutkan bahwa ini adalah ruang sampel yang countable infinite sample space ya, ataupun ruang sampel yang tidak terhingga namun bisa dihitung. Oke. Jelas ya, Win ya? Oke. Iya, Pak. Baik. Sekarang Bina, Rafani. Iya, Pak. Kalau kita mau mengadakan percobaan dengan menghitung jumlah ataupun objeknya adalah jumlah rambut yang ada di kepala kita. Bisa dihitung nggak? Tidak, Pak. Masa? Rambut di kepala kita nggak bisa dihitung? Bisa, Pak. Bisa. Ada batasnya nggak? Karena tak terhingga ya, Pak. Ada batasnya nggak?
Bin, ada batasnya nggak? Terbatas nggak jumlah helai rambut di kepala kita? Tidak. Oh, masa sih? Oke, gini dulu. Terbatas, Pak. Hah? Terbatas. Terbatas. Nah, betul. Oke, sekarang Aurel, saya nanya lagi. Kan gini, kalau kita tes dengan dadu, maka hasil atau titik sampelnya berapa yang muncul, Aurel? Dadu 6, Pak. Nah, berarti itu adalah dapat dihitung dan terbatas, begitu kan? Ya. Nah, termasuk juga helai rambut di kepala kita pasti ada batasnya, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Oke, sekarang butiran pasir yang ada di pantai. Bisa dihitung nggak? Aura. Bisa dihitung, tapi tidak terbatas. Atas siapa? Bisa dihitung satu persatu kan? Hanya kemampuan kita tidak akan bisa memadai berapa jumlah yang kita hitungkan. Oke. Beda dengan yang tadi. Tadi kalau dia belum muncul, karena muncul ujung-ujungnya adalah percobaan muncul gambar sama angka, itu tidak ada yang bisa menjamin, ya. Makanya itu tidak akan artinya tidak akan ada batasnya atau tidak terhingga. Beda kalau butiran pasir itu pasti ada batasnya. Hanya memang kemampuan kita nanti akan terbatas. Ya, jadi teman-teman, ini adalah tipe pertama dari ruang sampel yang bisa mungkin ataupun yang bisa kita dapatkan. Ini adalah yang dapat dihitung dan tidak terbatas. Tapi ada juga sampel yang memang dapat dihitung dan juga terbatas, ya. Seperti percobaan dengan dadu tadi, atau percobaan dengan kartu bridge atau kartu gaple pasti terbatas. Oke, sekarang lihat yang kedua contohnya. Sebuah pensil dijatuhkan ke sebuah area berbentuk kotak berukuran 10 cm x 10 cm. Kemudian dicatat titik tempat jatuhnya pensil tersebut. Jika area ataupun jika tempat jatuhnya itu kita definisikan dalam bentuk koordinat X dan Y, tentukan ruang sampelnya. Kebayang? Kita berhadapan dengan area 10 x 10 cm dan kita mencatat titik tempat jatuhnya pensil tersebut. Ruang sampelnya gimana bentuknya? Ada yang tahu? Persegi bukan, Pak? Oke, persegi betul. Dari kira-kira kalau persegi itu dalam bentuk seperti apa? Oh, nggak tahu. Batasannya, Win? Masa nggak tahu? Paling pojok kiri bawah itu koordinat berapa? -10 minus. Gimana, Vo? -10 Pak. Minus. Di bawah minus. kan, Pak? Iya, enggak. Kita jangan dari minus, dari titik originnya katakanlah 0,0 kan, X-nya 0, Y-nya 0 kan, Vo? Iya, Pak. Terus sampai ke titik berapa? Titik 10, Pak. Oke, good. Begini maksud Devo kan? Oke, tapi pertanyaan saya, Vo, apakah atau berapa bisa menghitung nggak kita titik sampel yang ada di sini? Ada berapa titik kalau memang bisa dihitung? Kalau yang diambil angka bulat saja mungkin cuma ada 10, Pak. Oke. Terus penjelasan selanjutnya? Kalau yang koma-koma dihitung juga mungkin bisa jadi tidak terhingga, Pak. Good. Ya, jadi untuk kasus seperti ini, seperti ketika kita ditanya berapa sih sebenarnya jumlah bilangan antara 0 dan 1, kan tidak ada yang bisa menjawab jumlahnya, betul nggak? Maka tempat jatuhnya pensil untuk ruang sampel tempat jatuhnya pensil ini adalah termasuk ke uncountable, tidak dapat kita hitung. Kalau tidak dapat kita hitung, sudah tentu pasti itu jumlahnya tidak terhingga. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Silakan kalau ada
pertanyaan. Oke. Nah, pemahaman ini penting karena ini akan membantu kita dalam proses selanjutnya ketika kita akan melihat ataupun membagi-bagi atau melihat jenis dari ruang sampel. Jadi ruang sampel itu kalau dia tidak terbatas dan juga bisa terbatas. Kalau ruang sampelnya countably infinite ataupun tidak terbatas namun dapat dihitung, atau juga ketika titik sampelnya dapat dihitung atau denumerable, nah ini kita masukkan atau kita golongkan bahwa ruang sampelnya itu adalah ruang sampah diskrit. Jadi mau ada batasnya, mau tidak terbatas, kalau masih dapat dihitung, berarti itu masuk ke ruang sampah diskrit. Sebaliknya, kalau dia adalah uncountable, kalau tidak dapat kita hitung atau tidak bisa dibagi-bagi, maka ruang sampahnya kita sebut sebagai ruang sampah kontinu. Jadi pada dasarnya tergantung dari jenis dari ruang sampah yang kita miliki, nanti juga ini akan menentukan jenis variabel acak yang kita dapatkan. Apa itu variabel acak? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara ruang sampel itu ada dua jenis, yaitu ada yang diskrit, ada yang kontinu. Kalau diskrit itu inti ciri utamanya bahwa titik sampel atau titik yang ada di dalamnya dapat kita hitung. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau tidak, mari kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kita coba lagi mencacah ruang sampel. Kotak A berisi 2 bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola biru. Ya, jika diambil 2 buah bola berturut-turut dan bola yang terambil tidak dikembalikan, tentukan ruang sampel untuk eksperimen pengambilan 2 bola tersebut. Bayang teman-teman? Di kotak berarti ada berapa bola? Loviana, Fortuna? Iya, Pak. Ada berapa bola? Sembilan. Oke, tapi dilihat dari warnanya ada berapa warna? 3, Pak. Oke, nah kalau sekarang kita akan menghitung atau mencacah ruang sampel berdasarkan warnanya. Berarti kalau 2 buah bola yang kita ambil, nah di pengambilan pertama ada berapa kemungkinan warna? Ada 3, Pak. 3, yaitu bisa? Merah, putih, atau biru. Oke, di pengambilan kedua juga ada berapa kemungkinan? Sama, Pak. 3 juga. Oke, kalau begitu titik ruang sampelnya bisa apa saja? Contoh, Loviana. Yang pertama misalnya apa yang terambil? Kemungkinan pertama merah. Merah mungkin. Oke. Merah putih. Oke, yang kedua juga merah. Maka titik sampelnya jadi apa sekarang? Yang pertama merah, yang kedua merah, berarti merah-merah. Betul, Loviana? Merah. Iya, Bapak. Oke, nah kalau begitu, kalau keseluruhan kemungkinannya ada berapa? Coba sambil tuliskan kalau ingin lebih jelas. Merah merah, merah putih, merah biru. Terus? Putih merah. Putih merah. Putih putih. Enggak, sama. Putih putih, putih terus, biru. Putih biru. Oke, biru. Terakhir biru merah. Biru merah. Terakhir biru. Biru biru. Ada berapa kemungkinan?
9. 9, betul, ada 9. Jangan ragu-ragu ya, itu ada 9 Ah, iya. kemungkinan. Oke, nah sekarang kalau misalnya, nah ini kan yang dicacah itu. Iya, Pak. Oke, jadi kalau ditanyakan berapa bahwa yang terambil bolanya adalah biru-biru dalam percobaan tadi. Biru-biru berapa kemungkinan? 1, Pak. 1 kemungkinan. Dari seluruhnya yang ada di ruang sampah berapa kemungkinan? Seluruhnya 9. Jadi peluangnya berarti berapa? Kedua bolanya biru. 1/9. 1/9. Iya begitu. Oke ya. Nah sekarang, bagaimana kalau kita ambilnya 3 bola? Berapa jumlah titik sampel yang mungkin? Coba tulis lagi kayak tadi. Merah-merah. 6, Pak. 6. Dari mana 6? Tadi kan udah 9. Masa 2 bola saja itu sudah 6 kemungkinan. Masa 3 bola jadi 6 kemungkinan? 81. Banyak aman. Kalau kemungkinan pertama misalnya 3 bola, kemungkinan kedua 3 bola, kemungkinan ketiga 3 bola, itu ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? Halo. Ridwan, Taufik. Ya, Pak. Oke. Kalau di pengambilan bola pertama ada 3 kemungkinan, pengambilan bola kedua 3 kemungkinan, tadi sama Yohana sudah dihitungkan, berarti 9 kemungkinan, 3 kali 3. Sekarang kalau bola yang diambilnya 3, ada berapa kemungkinan titik atau titik sampainya ada berapa? Ada berapa? Ada jawabannya? Oke. Anggika, bisa dibantu Anggika? Fikri, Anggika bisa dibantu? Berapa jumlah titik sampel untuk pengambilan 3 bola? 27, Pak. Oke. 27. Gini, sekarang pertanyaan saya. Kalau begitu, kalau misalnya kita nanti bahas belakangan. Jadi kalau saya tanya berapa peluang bahwa ketiga bola yang diambil adalah berwarna biru. Jadi berapa peluangnya sekarang? Apa, Pak? Ketiga bola apa, Pak? Anggika ngambil berapa bola? 27, Pak. Bukan, bola yang diambil berapa buah? 27 kan tadi kemungkinannya. Berapa bola yang diambil? 3. 3. Oke, 3. Nah, sekarang pertanyaannya. Mungkinkah tiga bola itu berwarna biru? Mungkin, Pak. Mungkin. Berarti biru-biru-biru itu seberapa kemungkinan kalau gitu? Berapa kemungkinan biru-biru-biru itu?
Nah, ada catatannya? Oke, Ismaulida. Ismaulida bisa dengar saya? Ismaulida. Last call. Kalau tidak 3 kali dipanggil tidak jawaban berarti pas. Oke, tidak ada. Tirta Lesmana. Dengar saya? Halo? Halo? Aurelia, Kartika. Iya, Pak. Oke. Kalau tadi kita pakai jawaban AGK dulu. Ada katanya 27 titik sampel. Oke, jadi kalau kita sekarang mau menghitung berapa peluang ketiga bola yang terambil berwarna biru, berapa peluangnya? 1/27. Oke, good. Nah, pertanyaan saya sekarang, benarkah titik sampel yang ada dalam pengambilan 3 bola ini 27? Benar? Atau teman-teman lain ada yang bisa jawab? Maaf Pak, tadi putus-putus. Putus-putus apa dari saya? Ya. Oke, sekarang gini Win. Kalau mengambil 3 bola, berapa titik sampel yang terbentuk ataupun yang mungkin muncul? Sebentar Pak. Dicacah terus satu-satu sampai yang terakhir biru, 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 kan begitu. Berapa seluruhnya? 27 Pak. Oke, tulis 27 ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Berarti 27 itu dari mulai mana, Win? Dari merah-merah-merah sampai biru-biru-biru. Oke, kita lihat sekarang. Berapa jumlah bola merah di kotak? Di kotaknya bola merah ada 2. Nah, oke. Mungkinkah terambil merah, merah, merah? Kalau tanpa pengembalian tidak. Berarti ada kejadian atau titik sampel yang tidak mungkin muncul, betul nggak? Betul, Pak. Oke, dari 27 titik sampel yang diidentifikasi awal tadi, ada berapa yang tidak mungkin terjadi? Ada 1. 1. Berarti sekarang titik sampel yang mungkin ada berapa? Yang mungkin ada 26. 26. Berarti kalau ditanya berapa peluang sekarang munculnya atau terpilihnya ketiga-tiga bola berwarna biru adalah 1/26. 1/26. Betul seperti itu. Ya, nah teman-teman, yang paling mudah untuk mengidentifikasinya itu menggunakan diagram pohon. Udah tahu kan diagram pohon seperti apa? Udah tahu nggak? Diagram pohon itu misalnya kemungkinan pengambilan pertama ada merah, putih, biru. Kemudian dari merah ini untuk pengambilan kedua kita buat garis ke kemungkinan merah, putih, biru gitu ya. Bercabang kan akhirnya. Itu. Kalau ada yang belum tahu juga nanti di googling aja diagram pohon dalam pencacahan peluang pasti muncul. Baik. Sekarang kita lihat sekarang. Ada sekumpulan sekumpulan yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dan 4 orang mahasiswi. Sekarang dari ke mereka itu akan diambil 3 orang sebagai perwakilannya. Dilihat dari jenis kelaminnya, tentukan ruang sampel perwakilan tersebut. Rama bisa jawab? Ya, Pak. Bisa jawab berapa atau bagaimana bentuk ruang sampelnya dari pemilihan 3 buah wakil ini?
Eh, Lagi pegang kertas nggak? Iya, Pak. Oke, sedang tulis. Berarti kalau wakil yang pertama yang terpilih mungkin kemungkinannya apa saja? Kemungkinannya apa saja? Dilihat jadi jenis kelaminnya langsung. Oh, laki-laki. Kemungkinan pertama, wakil yang pertama bisa laki-laki, bisa perempuan. Oke, good. Ya, oke, tulis ya. Berarti wakil kedua? Wakil kedua laki-laki dan laki-laki. Ush. Laki-laki dan perempuan juga bukan ya? Oh iya, Pak. Yang ketiga juga sama. Oke, jadi sekarang di atas itu kan bayangkan di atas itu jadi di kolomnya itu ada jadi wakil pertama, wakil kedua, wakil ketiga ya. Jadi kemungkinan pertama adalah laki-laki, laki-laki, laki-laki. Betul nggak? Laki-laki. Ya, Pak, betul, Pak. Terus tulis yang kedua apa? Kemungkinan kedua. Sambil tulis. Berurut. Yang pertama laki-laki, laki-laki, laki-laki. Yang kedua berarti laki-laki, laki-laki, perempuan. Oke. Tulis. Yang ketiga apa? Laki-laki, laki-laki, perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga laki, perempuan, perempuan. Laki dulu aja. Oh, iya. Oke, yang keempat. Laki-laki, perempuan. Good. Oke, perempuan jangan tiga kali LPP kan? Oke, itu baru 4. Iya, Oke, selanjutnya masih ada kemungkinan lain? Udah, Pak. Oh, nggak ada lagi. Kemungkinan kelima. Ada yang bisa nambahkan? Perempuan, laki-laki, laki-laki. Ya, perempuan, laki-laki, laki-laki. Sehingga akhirnya kita akan menemukan sampai terakhir apa? Perempuan. Oke, jadi seluruhnya ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan titik sampah seperti ini? Sorry, putus-putus. Ada berapa? 6, Pak. 6, Pak. Kok 6? Ditulis nggak? Coba tulis. Benar nggak 6? Nih, kemungkinan di wakil pertama ada 2 kemungkinan. Laki-laki, perempuan. Di wakil kedua ada 2 kemungkinan masing-masing. Jadi dari laki-laki juga bisa nanti dilanjutkan laki-laki atau perempuan. Jadi kan ada jadi 4 kemungkinan tuh. Tuh kan? Oke. Yang ketiga juga bisa laki-laki bisa perempuan. Makanya dari mulai LLL, LLP sampai nanti PPP. P. Jadi 3 ya. Jadi ada berapa kemungkinan semuanya? 8, Pak. Ya, good. 8 kemungkinan. Oke, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana kalau 2 mahasiswa tidak bersedia dipilih? Si Faul, Erdianing Tias. Iya, Pak. Masih tetap 8 nggak kemungkinannya? Enggak. Enggak. Jadi berapa sekarang? Jadi 7. Oh, jadi 7 dari mana? Tetap perhatikan, asalnya itu ada 6 mahasiswa dan 4 mahasiswi. Jadi kalau 2 mahasiswa tidak bersedia dipilih, berarti sekarang jadi berapa mahasiswa di kumpulannya yang bisa dipilih? Oh, 8. Maksudnya 8 apanya? 8 orang. 8 orang. Jadi mahasiswanya ada berapa sekarang? Setelah 2 orang tidak bisa bersedia dipilih. Berapa?
Asalnya berapa mahasiswa? Mahasiswa asalnya dari 6. Oke, 2 tidak mau terpilih. Berarti sisanya sekarang berapa jadi? 4. 4. Oke, pertanyaan sekarang. Berarti kalau 2 mahasiswa tidak bersedia dipilih, maka berpengaruh nggak kepada titik sampel yang terbentuk? Berpengaruh. Tidak, karena kan 3 yang dipilih. Betul nggak? Iya, Pak. Betul nggak? Betul. Oke, kalau jumlah mahasiswa masih 4, gitu nggak ada masalah kan? Kita akan milih 3. Berbeda dengan bola tadi, bola merahnya 2 kan nggak mungkin ketiga-tiganya merah. Betul nggak? Jadi kalau meskipun 2 orang tidak bersedia dipilih karena masih ada 4 mahasiswa, berarti tetap aja kemungkinan ketiga-tiga laki-laki masih mungkin nggak? Masih. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau yang tidak bersedia itu mahasiswi sekarang, ada berpengaruh nggak kepada titik sampel yang kita buat? Berarti hilang 2 ya Pak mahasiswinya? Iya, jadi berapa akhirnya mahasiswinya? Jadi 2. Kalau 2 mahasiswinya, ada kejadian yang tidak mungkin nggak di ruang sampel? Ada. Ada, yang mana? Yang siswinya jadi yang jumlahnya 2. Iya, yang tidak mungkin terjadi yang mana berarti? Yang perempuan. Oke, berarti kejadian buat terpilihnya ketiga-tiga perempuan itu tidak mungkin terjadi karena ada sisanya tinggal 2 mahasiswi, kan begitu, betul nggak? Iya, Pak. Jadi dari 8 kemungkinan atau 8 titik sampel, karena ada 2 mahasiswi tidak bersedia, berarti jadi berapa karena titik sampelnya? Berapa teman-teman? Yang lain ada bisa jawab? Jadi 7, Pak. Oke, good. Jadi 7. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika perwakilan tersebut harus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 mahasiswa laki-laki? Ada berapa kemungkinan akhirnya yang bisa dibentuk? Empat, Pak. 4. Dari mana 4? 4-nya? Dari laki-laki, Oke. lalu laki-laki perempuan, lalu laki perempuan laki, Oke. lalu perempuan laki-laki. Oke, good. Jadi hanya 4. Jadi yang ya karena berarti kejadian ketiga-tiganya perempuan kan tidak mungkin karena laki-lakinya tidak ada, betul nggak? Sedangkan di syaratnya adalah bahwa wakil tersebut harus sekurang-kurangnya 2 laki-laki atau 2 mahasiswa. Berarti kalau sekurang-kurangnya 2 mahasiswa, harus berapa mahasiswanya di dalamnya? Bisa 2, bisa 3. Dengan kata lain, kalau jumlah mahasiswanya 1 ataupun 0, pasti tidak akan bisa terjadi. Oke, teman-teman, sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, hanya itu. Jadi saya sudah sudah menyampaikan ataupun sudah mengupload ada 4 buah 4 atau 5 ya. Silahkan dicek di mana di LMS, itu menjadi bahan untuk pendalaman teman-teman. Dan itu sebagai extension lah ataupun sebagai perluasan dari bahasan kita di kelas ini. Jadi silahkan itu diperdalam mengenai mulai dari bagaimana mencacah ruang sampel gitu ya, terkait juga eksperimen acak itu apa, dan juga ada kaidah penjumlahan dan perkalian dalam perhitungan ruang sampel. Jadi silakan teman-teman perdalam itu karena itu akan menjadi sokok guru ataupun basis ya atau fundamen dalam perhitungan peluang. Nah, juga ada tugas yang harus dikerjakan terkait dengan ukuran-ukuran statistik dan penyajian data dalam bentuk diagram batang dan daun dan diagram kotak. Ya, ada 6 soal di dalamnya. Sudah ada yang buka soalnya?
Sudah ada? Silakan teman-teman untuk dibuka dan dikerjakan sebagaimana yang sudah saya gariskan atau sudah saya berikan koridor di LMS tadi ya. Oke, ada pertanyaan untuk bahasan kita tentang peluang ini? Jadi silakan nanti termasuk juga terkait dengan pendekatan peluang atau pendekatan perhitungan peluang yang terdiri dari aksiomatik, kemudian subjektif yaitu dengan cara klasik, dan terakhir adalah dengan cara objektif atau menggunakan data empiris atau data hasil perhitungan atau dari sampel atau dari penelitian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ya, kita hemat waktu hari ini karena memang katanya tidak jangan terlalu lama seperti pertemuan kemarin sampai 2 jam lebih. Kasihan mahasiswanya juga. Silahkan mahasiswa sekarang punya ruang atau punya waktu yang lebih banyak untuk memperdalam secara mandiri. Anggika, ada pertanyaan? Mungkin sampai sini cukup, Pak. Oke, good. Makasih. Ardi Fadila, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, makasih di. Rafid Nur Hakim, ada pertanyaan? Halo, belum, Pak. Oke. Mudah-mudahan yang ditanya sebagai sampel itu bisa mewakili ya jawaban teman-teman yang lain. Tapi terakhir silahkan kalau ada yang mau bertanya baik tentang tugas ya. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa memberikan kuis sebelum pelajaran kita mulai ya di LMS. Jadi nanti akan saya setting supaya 10 menit pertama atau 5 menit pertama teman-teman bisa mengerjakan kuis. Kuisnya sederhana, jawabannya juga dekat. Mungkin dalam 5 menit bisa menjawab 5 pertanyaan, kira seperti itu. Oke, untuk tugas tolong dikerjakan dengan tulis tangan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya memerlukan bantuan ataupun perhitungan dari Excel gitu ya. Kalau nanti mau dikombinasikan silakan. Tetapi sekali lagi tetap yang akan saya terima adalah pengerjaan dengan tulisan tangan. Dan nanti biasa dikerjakannya nanti submitnya bisa PDF ya. Dan juga dengan batasan 5 megabyte kalau tidak salah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat, selalu ada dalam kondisi fit untuk tetap terus semangat belajar, sehingga semakin mudah untuk memahami mata ataupun materi apapun yang teman-teman dapatkan atau peroleh dari mata kuliah atau proses pembelajaran yang diikuti di semester ini, termasuk di dalamnya dari PromStat ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.